Selamat bertemu kembali dalam materi kuliah pemrograman 2 dan topik kali ini adalah mengenai graf. Nanti kita akan bagi dua, graf dalam bagian pertama adalah mengenai definisi dan representasi graf. Kemudian di bagian kedua adalah mengenai penelusuran dalam graf. Nah, sebelum kita masuk ke materi graf, kita akan lihat ilustrasi dari Google Map yang ada di sini. Di saudara sudah biasa mungkin memakai Google Map ya. Di dalam Google Map itu kita bisa mencari tempat, kita bisa menelusuri jalan, kemudian kita bisa mengikuti rute yang sudah ditentukan oleh Google. Nah, sebagai contoh, misalnya saya akan berangkat dari UGM, ini, kemudian nah, saya pakai direction di sini, kemudian akan menentukan destination berikutnya, atau dari ini lokasinya saya ubah saja, misalnya ke Senayan, gitu ya. Nah, ini saya bisa cari juga, kemudian saya tukar tempatnya. Nah, ini kemudian akan tersaji jalur yang perlu dilalui dari UGM sampai ke Senayan. Nah, terlihat di sini ada 565 km kalau memakai mobil. Ya. Kemudian waktunya adalah 7 jam 31 menit. Nah, ini ada kita bisa pakai lihat di sini memakai melewati tol ya. Tapi kalau kita ingin lewat yang lain kita bisa pilih ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini kalau kita zoom dari suatu jalur ternyata jalurnya itu mana tadi? Ini ya. Ini dari GM misalnya. Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas jalur di sini ya. Nah, kalau UGM-nya itu di sini, di tengah, di Balairung itu, maka tidak boleh mobil sembarang lewat situ gitu ya. Maka harus jalan kaki dulu di sini. Kemudian berangkat dari sini, baru bisa dilanjutkan dengan perjalanan mobil misalnya. Nah, kalau pakai kereta api, ya ada kereta api, nah jalurnya akan beda. Jalurnya akan beda di sini ya, dia akan lewat sini, tidak lewat ke sana lagi, karena di sana tadi lewat jalan tol ya. Kemudian pakai pesawat, bisa juga. Nah, jalurnya akan beda di sini. Ini ada bandara, kemudian sampai ke bandara. Setelah itu, nah ini dilanjutkan dengan jalur yang lain gitu ya. Ya, di pesawatnya hanya ini ya. Bisa juga lewat jalan kaki kalau mau, sepeda juga bisa gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Google akan mencarikan jalur yang menurut Google adalah yang paling efisien. Ya. Yang paling efisien itu di sini misalnya kalau lewat pakai mobil itu lewat jalan tol di sini. Ya. Tapi kalau lewat kereta api tadi lewat yang lain gitu ya. Nih, kereta api di sini ya ini akan lewat di sini. Itu adalah jalur-jalur yang efisien menurut Google. Nah, bagaimana Google bisa menyarankan untuk melewati jalur-jalur itu? Bagaimana kemudian Google menghitung waktu misalnya ini 9 jam untuk kereta api tadinya dari sini 9 jam 19 menit. Kalau lewat mobil tadi 7 jam 31 menit. Nah, bagaimana Google bisa menghitung? Nah, salah satu ilmu yang dipakai adalah mengenai graf. Nah, yang akan kita pelajari sebentar lagi. Jadi salah satu gunaan dari graf adalah ini, menentukan jalur yang paling efisien. Nah, nanti di graf dinamakan shortest path, ya, jalur yang paling dekat. Nah, dekatnya di sini dalam arti bisa dekat dalam bentuk jalan ataupun dekat dalam bentuk murah, dekat dalam bentuk singkat waktunya, atau
jalurnya yang singkat ya. Jadi jalur singkat itu sebagai ilustrasi adalah kalau dari MIPA ke mana? Ke apa itu? Ke gedung pusat misalnya gitu ya. Atau ke apa, Gerasaba. Nah, Gerasaba. Itu kita bisa memakai mobil ataupun kita bisa memakai sepeda ataupun jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki lebih pendek gitu ya. Kita bisa lewat jalur yang lebih pendek. Tapi kalau mobil kita harus memutar. Nah, jadi dekat itu artinya bisa pendek, bisa cepat, bisa juga efisien gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan materinya. Jadi ilustrasi tadi menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan ilmu graf untuk menentukan shortest path. Nah, sebelum kita bisa menghitung shortest path-nya, marilah kita lihat bagaimana bentuk dari graf itu sendiri. Nah, graf kalau disederhanakan bisa seperti ini ya bentuknya. Jadi ada titik-titik, kemudian ada garis-garis gitu ya. Ini contoh peta, kemudian disederhanakan seperti ini bentuk yang sudah bentuk untuk pembelajaran ya. Ada titik-titik dan ada garis-garis. Memang graf itu adalah itu, ya. Prinsipnya adalah titik dan garis. Titik dan garis itu akan membentuk graf. Sehingga pada saat kita belajar pohon yang terdahulu, maka kita sebetulnya juga belajar graf. Karena pohon itu adalah graf. Nah, ini graf ya. Graf yang khusus atau graf yang bentuknya khusus yaitu pohon. Nah, nanti akan kita lihat seberapa khusus pohonnya itu ya. Ini adalah graf ya. Oke. Baik, kita lihat istilah-istilah dalam graf. Yang pertama, graf itu adalah himpunan simpul atau nodes dan rusuk atau edge. Simpul, node, vertex, kemudian rusuk itu ada yang menerjemahkan atau edge itu ada yang menerjemahkan sebagai sisi ya. Oke, nah, saya pakai rusuk. Nah, harapan saya adalah rusuk itu tidak hanya di sisi, tapi bisa juga di tengah gitu ya. Seperti diagonal bejo sangkar itu rusuk. Ya. Kubus itu mempunyai rusuk-rusuk. Ya. Kemudian segitiga juga mempunyai rusuk. Sisi. Ya. Ada rusuk, dari sisi. Ya. Secara umum kita sebut rusuk saja. Nah, setiap simbol itu berisi satu elemen. Elemen di sini adalah data mengenai elemen dalam simbol tersebut. Sebetulnya ini bisa berbentuk kelas atau bentuk record atau bentuk kumpulan, composite dari elemen itu. Seperti kita lihat di pohon itu juga ya. Kemudian setiap rusuk mempunyai menghubungkan dua simbol, bisa juga ke dirinya sendiri dan bisa memiliki atribut. Nah, menghubungkan dua simbol. Nah, simbolnya itu boleh simbol yang sama, tapi yang penting dua simbol gitu ya. A ke A, B ke B boleh, A ke B boleh, B ke C boleh gitu ya. Dan bisa memiliki atribut. Nah, atribut tadi adalah seperti panjang kalau di peta ya. Panjang dua kota Jogja Solo itu 60 km misalnya, atau berapa meter, atau misalnya harganya berapa, tarifnya berapa. Kalau kita pakai pesawat misalnya, tarif antara Jogja Solo berapa, Jogja Solo nggak ada ya, Jogja Jakarta misalnya, nah, Jogja Surabaya dan seterusnya. Nah itu atribut bisa di sana ya. Kemudian ada graf berarah.
graf berarah adalah graf yang rusuknya mempunyai arah. Mempunyai arah di sini maksudnya bisa bolak-balik atau bisa satu arah. Nah, seperti jalan itu, ya. Jalan itu bisa satu arah. Nah, graf berarah itu menggambarkan seperti jalan yang satu arah itu. Sedangkan graf yang tidak berarah itu yang menggambarkan jalan yang dua arah, jadi bisa bolak-balik gitu ya. Banyaknya simbol atau cacat simbol itu menentukan ukuran. Jadi ukuran graf itu adalah banyaknya simbol atau cacat simbol di dalamnya. Sedangkan banyaknya rusuk itu menentukan derajat simpolnya. Nah, graf kosong itu adalah graf yang tidak memiliki simbol. Kemudian jika dua simbol terhubung oleh sebuah rusuk, maka dua simbol tersebut bertetangga. Nah, ini bertetangga itu artinya dua simbol dihubungkan oleh rusuk, maka dua simbol itu bertetangga. Derajat simbol tadi adalah banyak rusuk yang dimiliki. Nah, simbol bisa memiliki rusuk-rusuk, maka derajatnya itu adalah banyaknya rusuk dari simbol tersebut. Kemudian lintasan atau path adalah daftar rusuk yang dinyatakan dengan daftar simbol yang dilalui. Jadi sebetulnya adalah rusuk, tapi rusuk itu melewati dua simbol. Nah, maka kemudian kita bisa menunjuk dengan simbol-simbol yang dilalui. Nah, dengan simbol-simbol yang dilalui, maka kita juga merujuk ke rusuk-rusuk yang dilalui. Siklus atau cycle adalah lintasan yang simbol awal dan akhirnya sama. Ya. Jadi pohon itu adalah graf yang tidak punya cycle atau tidak punya siklus. Kalau di pohon kita berangkat dari root, kita tidak bisa kembali ke root. Kalau bisa kembali ke root, berarti itu ada siklusnya. Kita berangkat dari suatu simbol di pohon, kita tidak bisa kembali ke situ lagi. Nah, itu adalah pohon. Pohon adalah graf yang tidak mempunyai siklus. Sedangkan kalau kita berangkat dari Jogja, Solo, kemudian ke Boyolali, Salatiga, Magelang, Jogja lagi, nah itu akan menjadi siklus. Ini contohnya Semarang, Madawa, dan seterusnya. Nah, lintasan itu misalnya nih, Magelang dari sini, Boyolali sini, kemudian Salatiga, kemudian Semarang, kemudian Ambarawa, kemudian Salatiga. Nah, ini berarti lintasan. Jadi lintasannya adalah dari sini ke sini ya. Nah, kalau disebut simbolnya yaitu dari E, kemudian J, kemudian K, kemudian A, kemudian B, kemudian K. Kemudian yang siklus adalah dari Magelang. Ini Magelang, Boyolali, kemudian Salatiga, Ambarawa, Secang, Magelang lagi. Nah, ini berarti siklus karena dari sini kembali ke sini lagi. Itu adalah siklus. Baik. Nah, kemudian representasi graf. Kalau kita ingin mengolah graf, berarti harus disimpan datanya, ya. Harus masuk ke dalam struktur data. Nah, salah satu bentuk struktur yang bisa dipakai untuk menyimpan graf adalah matriks. Ya, matriks itu adalah array dua dimensi. Ya. Jadi seperti ini. Ada matriks, kemudian kolom dan barisnya itu adalah berupa simbol atau node. Sedangkan di tengahnya isinya adalah berupa ada atau tidak. Nah, berarti di situ adalah ada rusuk atau tidak antara dua simbol tersebut. Bagi gambaran di sini ada A itu dihubungkan dengan D dan E, berarti A, D, E. Nah,
Berarti D dan E itu bertetangga dengan A. Maka digambarkan seperti ini. AE diberi tanda, kemudian AD diberi tanda. Nah, ini tanda bulat itu berarti menghubungkan ketetanggaan ini antara A dan E. Maka ini disebut matriks ketetanggaan. Demikian juga di sini kita lihat D itu ke D sendiri, ya. Ini ada. Kemudian D ke G, ini D ke G, ya. E misalnya itu ke F, ke G, E itu ke F, ke G, kemudian B itu ke C, B ke C. Nah, terlihat di sini bahwa A ke E, tapi bisa juga E ke A. Ya, maka di sini ditulis lagi E ke A. Ini ada. Atau B ke C itu C ke B. Ada C ke B atau B ke C. Ya. Dan seterusnya. Sehingga di sini terlihat G itu bisa ke D ke E. Ini G, D, E. Ini simetris dengan yang di sini. Ya. Kalau kita lihat ini simetris garisnya ini. Nah, sehingga terlihat di sini kelihatannya adalah pemborosan kali dua kali gitu ya. Tapi ini tidak masalah karena nanti memang kalau kita berangkat dari satu simbol kita bisa ke simbol lain melihat dari matriksnya itu. Nah, untuk yang bawah itu adalah graf yang mempunyai arah. Nah, di sini ada A kemudian ke E panahnya ya. Tapi tidak ada E ke A. Maka terlihat di sini cara menggambarkannya A ke E adalah seperti ini. A ke E. Kemudian B itu ke C saja, tidak ke E karena yang boleh adalah E ke B. E ke B ada tapi B ke E tidak ada. Nah, kalau ini tidak simetris karena satu arah atau graf berarah. Ya. Di graf berarah itu sebenarnya satu arah, sedangkan graf tidak berarah itu sebenarnya adalah dua arah. Nah, ini untuk adjacency matrix. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat bentuk yang lain. Kalau kita lihat di sini bahwa ini kelihatan simpel, kelihatan simetris untuk tak berarah ya. Nah, cocok untuk graf kecil. Cocok untuk graf kecil karena kalau kita lihat di sini banyak yang kosong di sini ya. Nah, ini untuk graf kecil kosong. Kalau grafnya kecil ya kosongnya tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau makin besar berarti kan makin banyak nanti yang kosong. Sehingga tidak efisien untuk menyimpan datanya. Maka tidak cocok untuk graf yang besar. Ya. Untuk graf kecil nggak masalah lah kosong-kosong gitu ya. Karena tidak begitu terjadi pemborosan. Tapi kalau graf yang besar akan boros ya. Nah, bayangkan tadi Google Map itu menyimpan peta seluruh dunia gitu ya. Kalau disimpan di matriks seperti ini berarti matriksnya kan besar sekali ya. Di Google Map itu menyimpan antara dua titik ya, dua titik di situ adalah dua titik yang bisa dihubungkan dengan garis lurus ya. Sehingga kalau dari MIPA ke mana itu Grasa Balsa itu kan belok-belok ya, berarti itu sebenarnya rusuknya banyak gitu ya, rusuknya banyak, tidak satu tapi banyak. Nah, bayangkan itu untuk seluruh dunia akan banyak sekali ya, sangat banyak sekali sehingga rusuknya banyak, itu berarti simpulnya juga banyak. Ya. Simpul yang banyak kemudian akan disimpan di dalam matriks seperti ini, maka akan terjadi pemborosan karena tidak semua simpul terhubung ya, atau banyak yang tidak terhubung. Jadi bayangkan simpul di MIPA itu kan tidak terhubung langsung dengan simpul di Malioboro gitu saja yang dekat, apalagi dengan yang di luar negeri gitu. Nah, sehingga itu akan pemborosan kalau disimpan dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, nah ada cara lain untuk menyimpannya yaitu dalam bentuk himpunan rusuk.
Himpunan rusuk itu berarti rusuknya disimpan dalam bentuk himpunan. Nah, himpunan dalam menyatakan dalam linked list, dan himpunan itu berupa himpunan simbol dan himpunan rusuk. Ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Kalau ini ada graf, kemudian kita bisa membuat himpunan simbolnya itu A, B, C, D, E, F, G ini. Ya. Himpunan rusuknya adalah P, ini P, yang menghubungkan antara A dan E. Q, ini yang menghubungkan antara B dan C. Kemudian R itu menghubungkan E, B, dan seterusnya. Sampai yang W itu menghubungkan G dan D. Nah, setelah kita simpan himpunan rusuk dan himpunan simbol, maka kita bisa melihat hubungan rusuk itu dihubungkan oleh simbol, simbol itu dihubungkan oleh rusuk kemana saja. Nah, maka kita bisa simpan dalam bentuk representasi himpunan ketanggaan. Di A itu hanya dihubungkan oleh P di sini. Jadi walaupun ada B, C, D, F, G, ternyata A itu hanya berhubungan dengan E di sini, ya, yaitu oleh rusuk P. Maka cukup disimpan A itu dihubungkan oleh rusuk P ke E. Ya. Maka kita simpan aja rusuk-rusuknya itu di sini. Ya. A itu P, B itu Q. Ya, ini C tidak ada, C tidak dihubungkan kemana, tapi dihubungi di sini ya. D, sebaliknya D itu punya dua, karena D itu bisa ke sendiri sini dan bisa ke A lewat T. Ya, sehingga bentuknya adalah gini. Demikian juga ini R ke U. Ini, R ke ada R dan U. Ya. Terus F, G itu masing-masing satu, V dan W. Ini F itu V, kemudian G itu W saja. Nah, dengan demikian itu menjadi lebih efisien karena kita tidak perlu mencatat apakah A terhubung dengan G, E, F, G itu, karena kalau tidak ada di sini berarti tidak ada, itu saja selesai. Tidak perlu dicatat. Kalau materi tadi yang terhubung misalnya di isi 1, yang tidak terhubung di isi 0 kan berarti semua harus dicatat. Ini lebih efisien daripada yang matriks tadi untuk ukuran graf yang baik. Demikianlah topik kali ini mengenai graf dan representasinya. Kita akan lanjutkan lagi di bagian 2, yaitu berhubungan dengan bagaimana mencari, salah satunya adalah lintasan terpendek yang digunakan dalam, salah satunya adalah Google. Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.